Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan membahas sedikit mengenai perumpamaan orang musyrik. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dan perumpamaan orang yang menyeru orang-orang kafir adalah seperti pengembala yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, buta, dan bisu. Maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Quran surat Al-Baqarah ayat 171. Dan di sini dalam Islam yang sebagai ajaran secara universal atau secara menyeluruh menggambarkan bahwa pada setiap zaman atau pada setiap sejarah tingkatan konsepnya akan selalu bersifat relevan dan juga kontekstual di segala tempat, baik itu di sebuah negara, daerah, atau bahkan di tempat-tempat yang terpencil pun. Nah, sehingga mampu untuk mengayomi seluruh umat muslim. Karena hal ini sangat diperlukan dan sangat-sangat penting bagi manusia yang beragama muslim. Nah, kemudian di sini kita akan membahas mengenai orang-orang yang musyrik, bahwa dapat kita ketahui orang-orang yang musyrik adalah orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala atau tidak mempercayai ajaran Islam, kemudian tidak mempercayai keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjalankan syariat-syariat Islam secara baik. Nah, kemudian orang-orang yang musyrik di sini atau yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kepercayaan maupun amalan perbuatan atau bahkan sampai kepada ucapan. Dan orang-orang yang memalingkan sesuatu kepada selain pada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut dapat kita sebut sebagai orang musyrik karena ia tidak berjalan sebagaimana mestinya sebagai seorang muslim. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala juga bersabda dan berfirman, sesungguhnya orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka akan kekal di dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Quran surat Al-Bayyinah ayat 6. Dari firman tersebut dapat kita ketahui bahwa sangat-sangat keji orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempercayai keberadaannya atau bahkan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Hal tersebut sangat-sangat buruk dan hal itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat tercela dan lebih besar dosanya daripada seorang pembunuh, zina, dan yang lainnya. Maka kalian berhati-hatilah dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim dan tetaplah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga Rasulullah SAW bersabda, berjihadlah kalian menghadapi orang musyrik dengan harta kalian, diri dan tenaga kalian dari lisan kalian. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad sahih. Nah, hadis tersebut merupakan sebuah hadis mengenai seruan atau perintah jihad yang memerangi orang-orang musyrik. Maka perlunya kita untuk memahami sebuah hadis seperti yang saya sebutkan tadi agar memahami hadis tersebut secara komprehensif dan juga menyeluruh. Nah, dan pula sebagaimana dalam Quran surat At-Taubah ayat 28 Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang-orang musyrik yang sama saja orang yang najis atau tidak suci, sehingga ia tidak boleh mendekati Masjidil Haram maupun masjid yang lainnya. Bahkan orang musyrik ini sangat membenci perkembangan umat muslim dan pengembangannya.
Maka dengan demikian sangat diperlukannya berjihad untuk memerangi mereka sebagai pertahanan umat dan ajaran Islam. Nah, di sini tugas kita sebagai seorang muslim, alangkah baiknya kita perlu menjaga menjaga perintah-perintah yang sudah Allah tentukan, tetap mempercayai keberadaan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Rasulullah dan para nabi. Karena mau bagaimanapun juga kita sebagai seorang muslim itu sudah tugas kita dan harus kita lakukan dan jalankan. Nah, seperti yang dapat saya contohkan bahwa di daerah tepatnya di Gunung Kidul ada suatu desa yang dimana ada tempat mistis yang dipercayai oleh warga sekitar yang dinamakan sebagai makam Mbah Kendang. Nah, awal mulanya dulu ada orang yang iseng yang dan orang itu sakit. Kemudian ia datang ke makam Mbah Kendang tersebut, tujuannya ya meminta doa agar cepat sembuh, pulih kembali. Nah, dia datang ke makam tersebut membawa sebuah persembahan, entah dalam sebuah makanan atau apa. Yang penting ia membawa sebuah persembahan. Nah, sepulang dari makam tersebut 1 hari atau 2 hari kemudian orang tersebut langsung pulih dan sembuh dari sakitnya. Nah, dari kejadian itu semua warga di sekitar mempercayai akan kemampuan dari makam Mbah Kendang tersebut. Nah, dari situ setiap ada acara-acara besar di setiap desa, warga sekitar membawa persembahan, entah itu dalam nanti acara-acara besar orang Jawa seperti itu ya. Nah, secara banyak sih orang-orang yang tidak mempercayai atau bahkan mengelak tentang kepercayaan tersebut, bahwa ada yang bilang tidak, seperti ini nggak musyrik gitu. Tapi secara tidak langsung hal tersebut sudah menjerumus ke hal-hal yang musyrik karena ia tidak percaya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka mempercayai kemampuan dari makam Mbah Kendang tersebut. Namun lambat laun dengan peradaban zaman sekarang, warga sekitar sudah mulai tidak sepercaya dulu, lebih tepatnya sekarang menghargai tempat tersebut dan tidak didatangi untuk hal-hal yang seperti kepentingan pribadi. Dan sekarang lebih untuk memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lagi datang ke makam Mbah Kendang tersebut. Nah, pesan saya pada kali ini, jangan pernah coba-coba untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena seburuk-buruknya perbuatan kita sebagai seorang manusia jauh lebih mulia jika kita tetap terus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita terjerumus nantinya pada hal yang syirik, termasuk hal-hal yang musyrik, maka kita akan tersesat jauh dan tidak akan mendapatkan keberkahan dalam hidup, baik di dunia maupun juga di akhirat. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Airi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.